Dalam hidup itu kadang-kadang ada beberapa pilihan sulit ya, antara dicintai atau mencintai gitu ya. Ada sebuah kutipan dari beberapa medsos ya yang ada pernyataan gini bahwa lebih baik kamu menikah dengan pria yang mencintai kamu daripada yang kamu cintai, kayak gitu. Jadi artinya lebih baik kita dicintai atau mencintai sih sebetulnya ya. Ya itu sebenarnya dilematis. Kembali lagi semuanya adalah ke orangnya sebetulnya. Kalau orangnya itu adalah orang yang tepat, meskipun kita mencintainya, ya akan tenang-tenang saja. Tapi kalaupun kita yang dicintainya, kalau itu bukan orang yang tepat, ya artinya hancur-hancur juga. Sebetulnya ke situ sih sebetulnya ya. Dan ya apalagi pasangan itu kan apa ya, bukan untung-untungan juga. Bisa dilihat sifat dasarnya, tetapi bisa sewaktu-waktu berubah dengan drastis karena keadaan kah, karena memang ada hal yang disembunyikan kah, dan lain-lain sebagai macamnya. Ya sebetulnya kalau dalam hal itu bahwa kalau gue sih menyingkapinya seperti ini ya. Ini bagi siapapun, ini banyak juga kejadian di sekitar gue ya. Yang tadinya nggak ada rasa sama sekali, yang tadinya juga nggak ada cinta sama sekali. Pada akhirnya ketika terbiasa, akhirnya cinta itu datang. Karena dalam pernikahan, bahkan kalau gue sendiri dalam berpacaran sekalipun, nggak perlu ada cinta. Yang penting mau ngejalanin atau enggak sebenarnya. Kalau nggak ada cinta ya apakah bisa dijalanin? Karena eh gini, bisa jadi yang lu cintai itu nggak baik, bisa jadi yang lu nggak cintai itu adalah hal yang baik. Ya. Itu di Quran pun disebutin loh ya. Jadi kalau kita tertuju pada cinta, cinta dan cinta, ya cinta itu 100%, katakanlah kayak gitu, ya bisa pada akhirnya kan kita nggak melihat kesalahan atau keburukannya, meskipun itu sebenarnya merugikan kita. Yang ada adalah kita menyiksa diri sendiri. Sebenarnya kan ke situ. Nah, maka pilihan antara dicintai atau mencintai, oke-oke aja kita pemilihan yang bagaimana, asalkan kita tahu bagaimana tabiat dan sifat dari orang tersebut. Dan kalau kecenderungan ini bukan karena gue laki-laki ya, kalau kecenderungannya begini adalah kecenderungan gue bilangnya, bahwa lebih baik laki-laki yang mencintai kamu, yang mencintai ceweknya. Kenapa? Ketika laki-laki itu mencintai seorang cewek, itu dia totalitas dan cewek itu tinggal ngikutin. Bukan berarti keenakan juga, enggak gitu ya. Karena apa? Karena begini, ibarat kita nggak pernah um, nemuin air. Sekali kita nemuin air langsung leguk sekaligus. Nah, pria itu kayak gitu. Jadi sehari-harinya dominannya adalah pikiran, sekalinya gunain perasaan, dia total di situ. Makanya jangan heran kalau banyak pria yang traumanya itu panjang banget, bahkan ada bisa sampai seumur hidup. Kayak gitu. Bahkan itu saya yang sekarang di golongan pelangi itu bisa jadi karena trauma dari lawan jenis. Karena dia berikan total di situ. Nah, kalau di dalam pernikahan gue konteksnya ya, kalau pria itu sudah mencintai wanita itu, dia akan total, tinggal wanitanya itu menyambut dengan kebaikan yang dia seperti di ya kepada lelaki yang dia cintai kayak gitu. Misalkan lu milih mencintai ya it's okay asalkan kepada orang yang tepat. Nah, orang yang tepat ini kadang-kadang ini kan berbau keberuntungan juga kayak gitu. Apalagi dengan wanita. Wanita mencintai pria dan cuma pengen dengan pria yang dicintainya. Wah, akhirnya kan jadi pilih-pilih juga kan kayak gitu. Ketika si pria itu sama-sama mencintai itu keberuntungan besar, tapi ketika pria itu nggak mencintai dia, justru itu lu bakal digimanain sakit hati yang sangat mendalam kayak gitu ya. Ya ini sih pada akhirnya memang kembali lagi ke orangnya. Cuman ini berbicara kecenderungan lah ya, antara pria dan wanita. Awal nggak cinta, tetapi berikutnya itu seperti kata peribahasa, bahkan jadi lirik Dewa 19, biar cinta datang karena telah terbiasa. Jadi cinta itu bisa datang karena terbiasa. Seperti itu. Makanya banyak yang pernikahan itu kan nggak ada syaratnya cinta, nggak ada. Yang penting ada kemauan untuk hidup bersama. Kayak gitu aja. Apa gue ngalamin itu? Oh banyak, sering gue ngalamin itu. Dimana gue menjalani dengan seorang yang sebenarnya gue nggak cintai, tapi pada akhirnya gue cinta sama orang itu. Kayak gitu. Ya pada akhirnya fun-fun aja gitu ya. Karena cinta itu sebenarnya nggak akan lama gitu ya. Ya katakanlah setahun 2 tahun, dalam artian pada akhirnya cinta itu cuma nganterin doang. Cuma nganterin lu sama lawan jenis lu. Nah setelah cinta itu habis tinggal kemauan dan kasih sayang lu berdua atau lu berberapa atau pasangan yang itu nganterin lu berpasangan.
pada akhirnya tinggal kemauan lu semua, lu berdua, kayak gitu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for all.